Hai kawan akurat, saya Kamila Rosa. Selamat datang di Akurat Talk. Kali ini narasumber kita adalah Tisa Biani. Hai Tisa. Hai, halo Oke. semuanya. Hai. Tisa Biani kali ini meluncurkan single terbaru ya, single perdana. Benar, single perdana aku. Judulnya Bahagia Sama Kamu. Oke. Coba dong Tisa ceritain sedikit tentang single terbarunya. Ya ini adalah single perdana aku yang benar-benar aku nyanyi sendiri. Terus kalau dari cerita lagunya sih sebenarnya ungkapan rasa pada saat sedang jatuh cinta ya gitu, bisa dinikmati sama beberapa kalangan yang sedang merasakan euforia jatuh cinta. Kalau lagi kangen sama seorang pasti ada lah galau-galaunya. Terus semuanya diungkapin di sini sama penulis lagunya sendiri, yaitu Om Sandy Kanester. Jadi benar-benar aku sangat-sangat memberikan nyawa juga untuk lagu ini, dan kebetulan kan memang aku sendiri juga lagi bahagia gitu. Jadi lagu ini pas banget untuk menemani kalian supaya bisa lebih bahagia, nikmatin hidup. Tisa sendiri terlibat langsung nggak dalam proses pembuatan lagunya? Kalau proses pembuatan lagunya sendiri sebenarnya ini lagunya udah lama, udah dari tahun 2017. Rekamnya tuh baru 2020 ini ya, tahun lalu berarti. Kalau proses penulisannya tuh memang bukan aku, jadi ada komposernya dan sekaligus produsernya Om Sandy Kanester, penyanyi juga. Dan itu bener-bener aku sih paling bantu konsep video klipnya doang sih. Kalau soal lagunya sih lebih ke produserku. Oke. Kalau buat pembuatan video klipnya sendiri, Tisa terlibat langsung? Kalau pembuatan video klipnya sendiri paling bantuin bikin konsepnya aja sih. Jadi aku bantuin kasih saran, terus dari story-nya juga, story video klipnya itu sendiri aku bener-bener kasih masukan. Ya sama-sama sih sama labelku juga saling diskusi gitu supaya bisa bagus juga kan hasilnya. Oke. Tapi kita lihat ada dulu di video klipnya. Gimana sih ceritanya bisa dulu terlibat? Kalau dulu itu aku kurang inget pastinya. Jadi karena waktu itu dia kalau nggak salah punya single, terus aku juga jadi model video klipnya. Terus kebetulan pas lagi mau launching single aku dan diharuskan untuk buat video klip, aku ngobrol sama produserku, nih siapa ya nih yang cocok buat jadi model video klipnya. Dan kebetulan karena dulu juga pacar sendiri, jadi untuk bangun chemistry kan juga nggak terlalu susah-susah lagi kan, jadi lebih gampang dan syutingnya juga lebih enak diarahin sama sutradaranya, karena kalau soal chemistry ya udah dapet dan udah tahu lah gitu. Oke. Selama ini kan kita kenal Tisa Biani itu artis, syuting, nulis buku juga, host juga. Gimana caranya Tisa bisa mantep gitu jadi penyanyi? Kalau yang meyakinkan aku untuk jadi penyanyi, paling dari lingkungan sih. Lingkungan penting banget. Mereka kayak misalnya orang tua, keluarga, terus label aku sendiri, dan orang-orang terdekat banyak mensupport aku dan lebih meyakinkan aku supaya bisa berkarya gitu di dunia tarik suara. Karena aku kan termasuk orang yang gak pede gitu ya, sangat insecure sama banyak hal, dan mereka yang tulus memberikan aku support tanpa henti supaya aku bisa menjadi lebih yakin. Dan ya satunya kuncinya ya diri kita sendiri sih, harus gak boleh cepat puas sama apa yang udah kita dapat gitu, harus selalu menggali potensi-potensi yang bisa kita perjuangkan gitu. Tadi Tisa bilang insecure sama diri sendiri. Insecure-nya dalam hal apa? Kalau insecure-nya sih banyak. Aku termasuk orang yang insecure. Cuman balik lagi, maksudnya nggak terlalu out of control juga. Semuanya kan ada takarannya. Jadi insecure di awal sih aku rasa ya nggak apa-apa itu. Jadi karena kita jadi bisa lebih belajar juga, supaya bisa dapetin hasil karya yang bagus. Tapi selebihnya sih nggak terlalu out of control banget sih kalau insecure, di awal doang sih paling. Oke. Kembali ke singlenya ya. Ini kan single perdananya Tisa, berarti mengawali Tisa sebagai seorang penyanyi dong. Apa yang membuat Tisa yakin banget nih Bahagia Sama Kamu ini jadi single perdana? Mungkin aku ngerasa lirik daripada lagu itu sendiri bernyawa ya gitu. Jadi liriknya benar-benar natural, jujur, nggak ada yang dibuat-buat. Dan ini benar-benar aku
aku rasa semua orang yang sedang jatuh cinta atau yang pernah jatuh cinta pasti pernah mengalami mengalami peristiwa yang ada di lirik tersebut gitu. Berarti pada saat proses produksi Tisa lagi jatuh cinta atau enggak sih? Kalau proses produksinya sih pas rekamannya belum jatuh cinta, belum punya pacar. Jadi pas proses recordingnya aku kayak apa ya? Kayak ya itu PR buat aku juga membayangi atau memberikan rasa itu layaknya seperti orang lagi jatuh cinta gitu. Jadi supaya lirik yang udah ditulis tuh hidup gitu. Ya itu PR sih paling gitu. Ya mungkin itu adalah doa gitu ya. Doa maksudnya pas sudah kelar perilisan singlenya itu pas-pasan aku sekarang udah punya pacar gitu. Dulu punya komentar nggak dengan single perdananya? Kalau dulu sih orangnya support aja sih, apapun itu, mau single aku kayak gimana ya paling dia kasih masukan untuk motivasi supaya lebih semangat lagi gitu. Tapi kalau kritik ya aku rasa wajar sih sebagai pasangan, maksudnya untuk lebih baik juga kan gitu. Oke. Tisa sendiri kan dikenal artis, jadi sering syuting FTV, film kayak gitu. Kalau mulai tertarik ke dunia musik itu sejak kapan? Kalau mulai tertarik di musik tuh sejak kapan ya? Sejak kayaknya dulu tuh aku sering banget denger banyak musik gitu, tapi baru konsisten gitu ngedengerin genre-genre tuh pas mau masuk SMP kalau nggak salah. Itu udah diracunin sama kru di lokasi syuting karena mungkin banyak menghabiskan waktu di lokasi syuting, jadi referensinya dari kru gitu, suruh dengerin lagu-lagu The Beatles. Lagu pertama tuh nggak salah Hey Jude. Nah habis itu dari aku browsing tentang The Beatles di Google atau YouTube or apa gitu ya, muncul referensi lagu lainnya, dan kebanyakan tuh lagu-lagu 90s gitu, 90-an 80-an old school. Nah dari situ tuh aku jadi kebiasaan dengerin lagu-lagu jadul sampai sekarang ini, gara-gara referensi awalnya udah The Beatles kan. Terus kalau di Indonesia jadi ngefans Slank, terus Dewa 19, terus banyak gitu kan. Sekitar tahun berapa ya, udah lumayan lupa, cuman pas inget pastinya tuh kalau nggak salah mau masuk SMP gitu. Yang paling menginspirasi Tisa dalam hal bermusik? Orangnya? Iya. Banyak banget. Kalau band favorit aku sih kalau di luar The Beatles udah pasti awalnya. Red Hot Chili Peppers aku ngefans banget kalau di luar. Lagu favoritnya di Red Hot Chili Peppers? Kalau lagu favoritnya Can't Stop. Tisa juga paling sering tuh nge-share video lagi main gitar, nge-cover lagu. Sejak kapan sih main alat musik? Kalau sejak bisa main alat musik, sejak suka musik. Jadi aku rasa nggak cukup hanya jadi pendengar aja, tapi aku juga pengen aku juga penasaran juga gitu gimana kita bermain musik tuh dan bisa main alat musik tuh seperti apa sih gitu. Dan pertama kali aku denger The Beatles langsung belajar gitar, langsung ngulik kunci-kuncinya. Lagu yang pertama bisa nyanyiin pakai gitar tuh apa? Hey Jude. Hey Jude. Ya, inget banget Hey Jude sama lagunya lagunya Second Hand, Serenade, Your Call. Kalau main piano? Kalau main piano baru 2018 belakangan ini, baru ya, terhitung baru. Jadi belum terlalu mahir banget dan belum terlalu fokus banget sih sama piano gitu. Oke. Tisa sendiri kan udah jadi artis nih, udah syuting, udah nyanyi, nulis buku juga, nge-host juga. Gimana cara Tisa tuh bagi waktu? Kalau bagi waktu sih ya itu gunanya manajer ya. Jadi pinternya manajer untuk memanage itu semua, dan alhamdulillah aku juga dapet tim yang luar biasa dan baik banget. Jadi kalau soal masalah waktu kayak syutingnya diatur jadwalnya harus kayak gimana itu biar urusan manajer. Kalau aku pokoknya tinggal kerja aja, paling ya ngurus waktu kuliah aja sih. Kalau jam kuliah tuh kadang masih harus akunya sendiri yang kontrol gitu. Tapi kalau misalnya sekarang sibuk promo
lagu artinya. Masih syuting kah? Ada Kalau project? syuting lagi persiapan film, insya Allah baru reading, Februari ini baru mulai syuting gitu. Berarti masih terkendala pandemi kah? Iya, syuting? terkendala pandemik ya, tapi nggak menutup kemungkinan untuk syuting asal pakai protokol kesehatan sih yang ada. Kalau untuk, kan sekarang udah debut nih jadi penyanyi, untuk tujuan kedepannya adakah membuat album kah atau? Pasti aku juga nggak mau berhenti di sini aja, tapi aku juga harus banyak belajar lagi gitu, terutama di dunia tarik suara yang terhitung baru ya, baru debut. Jadi banyak impian-impian yang sudah aku planning gitu di tahun 2021 ini ya buat album bisa, terus bikin single lagi gitu ya, pokoknya mimpi setinggi-tingginya sih. Ada rencana duet? Kalau duet sih ya ada rencana paling sama Dul, cuman ya itu masih dalam tahap demo version, baru buat demonya dulu. Masih buat demo? Bakal tahun ini nggak rilisnya? Insya Allah kalau semesta mendukung. Semesta mendukung ya.